Peran etika dalam membimbing perkembangan dan penggunaan kecerdasan buatan. Berdasarkan hal-hal tadi, kita bisa bertanya, bagaimana peran AI dalam rencana Allah? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan tidak bersifat netral. Keduanya adalah hasil dari usaha manusia yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya, serta kreativitas manusia itu sendiri. Jika dipandang sebagai buah dari potensi yang tertanam dalam kecerdasan manusia, penyelidikan ilmiah dan pengembangan keterampilan teknis merupakan bagian dari kerjasama pria dan wanita dengan Allah dalam menyempurnakan ciptaan yang kelihatan. Pada saat yang sama, semua pencapaian ilmiah dan teknologi pada akhirnya merupakan karunia Allah. Oleh karena itu, manusia seharusnya menggunakan kemampuannya sesuai dengan tujuan yang lebih tinggi yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Kita dapat mengakui dengan penuh syukur bagaimana teknologi telah mengatasi begitu banyak keburukan masa lalu yang merugikan dan membatasi manusia. Suatu kenyataan yang patut kita syukuri. Namun demikian, tidak semua kemajuan teknologi dengan sendirinya merupakan kemajuan manusia yang sejati. Gereja secara khusus menentang aplikasi-aplikasi yang mengancam kesucian hidup atau martabat pribadi manusia. Seperti halnya semua usaha manusia, perkembangan teknologi harus diarahkan untuk melayani manusia dan berkontribusi dalam upaya meraih keadilan yang lebih besar, persaudaraan yang lebih luas, dan tatanan sosial yang lebih manusiawi, yang nilainya lebih tinggi daripada kemajuan di bidang teknis. Kekhawatiran mengenai implikasi etis dari perkembangan teknologi juga dirasakan tidak hanya oleh gereja, tetapi juga oleh banyak ilmuwan, teknolog, dan asosiasi profesional yang semakin menyerukan perlunya refleksi etis untuk membimbing perkembangan ini secara bertanggung jawab. Untuk menjawab tantangan ini, sangat penting menekankan pentingnya tanggung jawab moral yang berakar pada martabat dan panggilan pribadi manusia. Prinsip panduan ini juga berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan AI. Dalam konteks ini, dimensi etis menjadi sangat penting karena manusialah yang merancang sistem dan menentukan tujuan penggunaannya. Di antara mesin dan manusia, hanya manusialah yang benar-benar merupakan agen moral, subjek tanggung jawab moral yang menjalankan kebebasan dalam keputusannya dan menerima konsekuensinya. Bukan mesin, melainkan manusia yang memiliki hubungan dengan kebenaran dan kebaikan, dibimbing oleh suara hati yang memanggilnya untuk mengasihi dan melakukan yang baik, serta menghindari yang jahat. Menjadi saksi atas otoritas kebenaran dalam kaitannya dengan kebaikan tertinggi yang menarik hati manusia. Demikian pula, hanya manusia yang dapat menyadari dirinya untuk mendengar dan mengikuti suara hati, memilah dengan bijak, dan mencari kebaikan yang mungkin dalam setiap situasi. Semua ini juga merupakan bagian dari penggunaan kecerdasan manusia. Seperti halnya karya ciptaan manusia lainnya, kecerdasan buatan bisa digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk. Jika dimanfaatkan dengan cara yang menghargai martabat manusia dan mendorong kesejahteraan pribadi maupun masyarakat, AI bisa memberikan dampak positif bagi kemanusiaan. Tapi, seperti dalam setiap keputusan manusia, selalu ada risiko penyalahgunaan. Karena manusia memiliki kebebasan untuk memilih, penilaian moral terhadap teknologi ini harus mempertimbangkan bagaimana AI diarahkan dan digunakan. Pada saat yang sama, bukan hanya tujuan yang bermakna secara etis, tetapi juga cara yang digunakan untuk mencapainya. Selain itu, visi keseluruhan dan pemahaman tentang pribadi manusia
yang tertanam dalam sistem-sistem tersebut juga penting untuk dipertimbangkan. Produk teknologi mencerminkan pandangan dunia dari para pengembang, pemilik, pengguna, dan regulatornya, dan memiliki kekuatan untuk membentuk dunia serta menyentuh hati nurani pada tingkat nilai-nilai. Dalam tingkat masyarakat, beberapa perkembangan teknologi juga dapat memperkuat relasi dan dinamika kekuasaan yang tidak sesuai dengan pemahaman yang tepat tentang pribadi manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dan cara yang digunakan dalam suatu penerapan AI serta visi keseluruhan yang terkandung di dalamnya, semuanya harus dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut menghormati martabat manusia dan memajukan kebaikan bersama. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, martabat intrinsik dari setiap pria dan wanita harus menjadi kriteria utama dalam mengevaluasi teknologi-teknologi baru. Teknologi tersebut akan terbukti etis sejauh mereka membantu menghormati martabat itu dan meningkatkan ekspresinya dalam setiap tingkat kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, kecerdasan manusia memainkan peran penting tidak hanya dalam merancang dan memproduksi teknologi, tetapi juga dalam mengarahkan penggunaannya sesuai dengan kebaikan sejati pribadi manusia. Tanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijaksana ada di semua tingkatan masyarakat yang dipandu oleh prinsip subsidiaritas dan prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja Katolik lainnya.